Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Mimin, orang yang baik hati, tidak semua rajin menabung, ramah tamah, suka cerita. Jadi di video kali ini, Mimin bakal menceritakan alur cerita anime berjudul Sword Guide The Animation. Namun sebelum itu, pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini, agar Mimin semangat lagi untuk melanjutkan konten selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia, Sotoy Nichan. Cerita diawali di sebuah reruntuhan di mana di sana terdapat beberapa penggali yang sedang mencari sebuah harta karun yang merupakan sebuah senjata atau pedang yang bernama pedang iblis Zolgewin. Katanya, siapapun yang memegangnya akan mendapatkan kekuatan yang besar. Kalau senjata legendaris memiliki peringkat, maka Zolgewin akan berada di paling atas karena pedang itu dibuat dengan menggunakan darah 1000 iblis. Sekitar 2000 tahun lalu di era Roma dikatakan bahwa barbarian tiba-tiba menyerang desa kecil di luar kerajaan Roma. Hingga pendeta di sana pun meminta bantuan Tuhan, namun Tuhan diam saja. Mereka pun meminta bantuan iblis dengan mengorbankan 2 domba. Iblis pun menjawab doa mereka dengan mengirimkan seorang kesatria. Senjata yang digunakan oleh kesatria tengkorak ini adalah pedang Zolgewin. Setelah itu kesatria iblis pun meratakan pasukan barbarian. Lalu penduduk desa memberi doa terima kasih pada kesatria tersebut. Tapi penduduk desa lupa bahwa mereka tidak meminta doa pada Tuhan, melainkan pada iblis. Yang mana kesatria itu tidak datang untuk menyelamatkan mereka, tapi untuk menghancurkan seluruh kehidupan. Setelah lama menggali, akhirnya mereka pun menemukan pedang tersebut. Namun tiba-tiba organisasi bernama Soshidai datang. Tentu saja, kedatangan mereka untuk mengambil pedang tersebut. Namun pihak penggali menolak hingga terjadi baku tembak di sana. Dirasa tidak menang, salah satu penggali pun menggunakan pedang Zolgewin yang berakhir dirinya dirasuki oleh pedang tersebut. Namun seorang pria yang bernama Ichijo yang memiliki kekuatan menghentikan penggali tersebut. Dan pada akhirnya pedang itu dibawa ke markas Soshidai, di mana terlihat kalau mereka sudah mengumpulkan banyak sekali pedang. Organisasi Soshidai terus mencari keberadaan pedang yang memiliki jiwa seperti pedang Zolgewin. Di malam hari, Zolgewin memanggil Miura untuk menggunakannya. Hingga akhirnya Miura pun dirasuki oleh Zolgewin yang kemudian dia keluar dari markas Soshidai setelah membantai para penjaga di sana. Sementara itu di sebuah kuil terlihat beberapa orang yang tengah melakukan ritual hama. Ritual itu dilakukan untuk mengusir aura jahat pada pedang Shiryu. Namun ritual tersebut tidak berjalan mulus karena salah satu dari mereka kerasukan pedang Shiryu. Yang berakhir mereka semua dibantai oleh Shiryu. Kemudian Shiryu pergi ke sebuah kota dan membunuh seorang pria yang tengah berjalan bersama istrinya yang sedang hamil. Tentu saja sang istri sangat bersedih melihat kematian suaminya, yang mana dia langsung berniat berbalas dendam. Ketika Shiryu selesai membunuh satu orang, orang yang memegang pedang Shiryu tersadar dan melepaskan dirinya. Namun, pria itu ditusuk oleh wanita tadi dengan pedang Shiryu. Setelah penusukan itu, pedang Shiryu tidak mau lepas dari tangan wanita tersebut. Di tempat lain, pasukan Soshidai pun diturunkan untuk menghentikan Zolgewin. Namun, pasukan itu dihancurkan dengan mudahnya. Dari ledakan itu muncul seorang pria yang bernama Iblis Flamber, yang mana dia selamat dari serangan pasukan Soshidai sebelumnya. Lalu mereka sama-sama berubah bentuk mereka. Tak lama, Flamber pun ditumbangkan dengan mudahnya. Sementara itu di hutan, seorang pria melihat seorang wanita bunuh diri yang ternyata wanita pemegang pedang Shiryu, yang mana dia mati meninggalkan anaknya yang telah lahir beserta pedang Shiryu. Kemudian 10 tahun pun berlalu. Kini anak dari wanita itu bernama Gai. Dia diadopsi oleh pria yang menemukannya yang bernama Amon. Kini Gai tinggal bersamanya sebagai murid.
anak dari Amon bernama Sayaka. Di suatu tempat terdapat sebuah pelelangan yang mana di sana ada seorang pria yang kita sebut saja sebagai Tole, diutus oleh organisasinya yaitu Sosidai untuk mengincar sebuah barang yang ada di pelelangan tersebut. Dan juga terdapat seorang pria lumpuh bernama Markus yang juga mengincar sesuatu barang yang sama seperti Tole, yaitu sebuah pedang Azot, di mana pedang ini dimiliki oleh alkemis legendaris Paracelsus. Yang mana pada abad ke-16 Paracelsus membuat kontrak dengan iblis untuk menguasai seni alkimia. Sebagai gantinya dia menjual jiwanya pada iblis. Dengan begitu dia akhirnya bisa menyelesaikan batu Silsuf, akar dari sebuah ciptaannya. Tapi dia melanggar kontraknya. Tentu saja sang iblis marah. Saat iblis itu menyerang, Paracelsus menyegel iblis itu ke dalam batu Silsuf yang ditempatkan pada pedang tersebut. Dan itulah pedang Azot. Markus yakin kalau itu pedang asli. Sementara itu Amon meminta murid dan anaknya untuk bersiap karena mereka akan melakukan ritual pada Shiryu, di mana saat Guy memegang pedang tersebut atau pedang Shiryu, murid lain bernama Tatsumi melihat itu dan melaporkan pada Amon. Amon pun bercerita di mana saat dirinya menemukan Guy kecil memegang erat pedang Shiryu, seolah-olah pedang itu yang membuatnya tetap hidup. Amon yakin kalau Shiryu menginginkan Guy. Itu sebabnya Amon membutuhkan Guy untuk menenangkan Shiryu jikalau dia menangis. Guy memiliki tatapan yang tidak melihat orang, melainkan selalu melihat pedang. Siangnya mereka pun mulai melakukan ritual dengan para murid menutup mata mereka. Ketika Guy memberi darahnya pada Shiryu, Tatsumi membuka penutup matanya karena dia tidak terima kalau Guy menjadi orang yang terpilih. Karena dia membuka matanya, jadi Tatsumi melihat ritual sekaligus melihat aura jahat milik Shiryu, yang membuat Shiryu marah lalu menyerang Tatsumi dengan merasuki Sayaka. Namun diselamatkan oleh Guy yang membuat lengan Guy harus putus di sana. Walaupun sudah seminggu diobati, Guy masih merasa kesakitan. Kembali ke pelelangan di mana kini giliran pedang Azot yang dilelang. Tole dan Markus berlomba-lomba menaikkan harga agar bisa mendapatkan pedang itu. Pada akhirnya Tole pun yang memenangkannya. Di perjalanan pulang, Tole yang membawa pedang Azot dihadang oleh Markus, di mana Markus meminta Tole untuk menjual pedangnya pada Markus, yang kalau Tole menolak, Markus akan menggunakan kekerasan. Namun Tole menolak dan terjadilah pertarungan di sana. Ternyata Tole ini jago dalam bergulat. Tidak habis di situ saja karena Zolgewin turun tangan di sana. Melihat itu Tole pun disuruh lari oleh atasannya karena tidak mungkin Tole bisa menang melawan Zolgewin. Namun Tole berniat melawan. Ternyata Tole juga memiliki kekuatan. Sementara itu di tempat lain, Amon memodif Shiryu untuk dijadikan lengan bagi Guy karena Amon tahu kalau Shiryu melakukan itu untuk bersatu dengan Guy. Dimana ketika Guy bangun, Shiryu sudah berada di tangan Guy tanpa Guy sadari. Kembali ke Tole yang memulai pertarungan. Dengan pedang petir Falgon, Tole menyerang sambari melarikan diri. Namun setelah melarikan diri, pedang Azot sudah tidak ada bersamanya. Sementara itu Guy sudah menyadari kalau tangannya itu adalah Shiryu. Amon menjelaskan kalau dia memberikan Shiryu padanya karena Shiryu adalah harapan hidupnya dan Shiryu adalah pelindungnya. Sementara itu alasan Markus mendapatkan pedang Azot untuk berbalas dendam pada seseorang. Kemudian Markus melakukan ritual pemanggilan iblis Azot, namun panggilan tersebut tidak dijawab oleh iblis itu. Di markas Sosidai, mereka mencari tahu fakta tentang Markus yang dimana 2 tahun lalu saat berlibur Markus mengalami kecelakaan mobil yang membuat kelumpuhan setengah badan serta kehilangan keluarganya. Kemudian Markus kedatangan mantan pacarnya yang mana wanita itu datang untuk mengatakan kalau dia akan menikah dengan teman Markus. Di depan mantan, si Markus terima dengan lapang dada. Namun ketika mereka pulang, Markus tidak terima dan tidak akan memaafkannya, yang kemudian sementara itu ketika Tatsumi menjemput Sayaka, Tatsumi menangkap Sayaka berniat untuk memperkodoknya karena Amon telah berkhianat pada dirinya, yang mana Amon memilih Guy dan bukan dirinya. Jadi Tatsumi ingin mengambil Sayaka saja. Sebelum hal itu terjadi, Guy datang tepat waktu. Tatsumi yang melihat Guy pun marah lalu menyerang. Namun Tatsumi bukan tandingan Guy.
Di sana Gai dihasut Shiryu untuk membunuh Tatsumi, namun disadarkan oleh Sayaka. Setelah itu Gai emosi pada Shiryu karena terus menghasut dirinya. Gai sangat merasa terganggu. Namun anehnya ketika Sayaka memeluk Gai, suara Shiryu menghilang dari pikiran Gai. Hal itu membuat Gai terkejut. Sementara itu saat pernikahan mantan Marcus tengah berlangsung, Marcus datang menghentikannya, di mana kini Marcus bisa berjalan yang kemudian menyerang mereka. Namun dihentikan oleh Tole yang datang tepat waktu. Ternyata pedang Azot telah menjawab panggilan Marcus. Walaupun begitu, Marcus belum bisa melawan Tole karena dirinya masih amatir. Di mana Marcus pergi mengejar mantannya dan berniat membunuhnya. Namun saat akan melakukannya, Marcus tersadar dan tidak jadi melakukannya. Malah dia bersedih karena ingin mencoba membunuh mantannya tersebut. Kemudian Tole membawa Marcus untuk menuju markas Soshidai karena sekarang di sanalah tempat Marcus tinggal, yang mana Soshidai adalah tempat yang menangani manusia seperti mereka berdua. Tole menjelaskan kalau seiring berjalannya waktu, senjata akan meminum darah manusia dan akan menjadi hidup. Perasaan sedih, perasaan putus asa manusia membuat mereka bangkit. Dan itulah saat senjata akan bangkit dan merasuki manusia yang memiliki keinginan membunuh dan menguatkan keinginan itu. Marcus yang tidak membunuh mantannya itu sangat bagus, karena jika keinginan membunuhnya telah menelannya, maka Marcus akan menjadi seorang Busoma. Namun walaupun mereka tidak apa-apa sekarang, suatu hari nanti mereka akan menjadi Busoma. Jika semua menjadi Busoma, semua akan berakhir, karena mereka akan menjadi senjata itu sendiri, dan keinginan untuk membunuh akan menguasai diri mereka sendiri. Takdir bagi orang yang menjadi satu dengan senjata sudah ditetapkan, tinggal menunggu waktu saja. Karena itu mereka harus tidur cukup panjang untuk mengulur waktu tersebut. Sementara itu di rumah Amon datang seorang wanita dengan membawa sebuah tombak Tonbokiri, di mana dia meminta Amon untuk mengasahnya. Namun karena Amon tidak ada, jadi dia menyuruh salah satu murid untuk menyampaikan pesan pada Amon nanti. Tombak Tonbokiri merupakan tombak legendaris yang sangat tajam. Tanpa mereka sadari, pembicaraan itu didengar oleh Tatsumi. Jadi, ketika tombak itu diletakkan di suatu tempat, Tatsumi mengambilnya. Karena dia memiliki dendam terhadap Gai, jadi dia dengan mudahnya dirasuki oleh Tonbokiri. Bisa dibilang, Tatsumi saat ini sudah menjadi Busoma, yang kemudian Tatsumi menyerang Gai. Busomaになったらもう終わりだ. Dari situ bisikan bunuh dari Shiryu terdengar lagi oleh Gai. Yang kemudian Gai dirasuki oleh Shiryu, lalu tangan Gai berubah menjadi sebuah pedang. Yang kemudian mereka bertarung sambil meninggalkan kuil. Tatsumi yang terkena satu serangan saja kabur dari sana, yang langsung dikejar oleh Gai. Sementara itu Kyoko membawa Marcus ke hadapan para pemimpin Soshidai, di mana saat ini Marcus di bawah perlindungan mereka. Tugas Soshidai meneliti bagaimana cara senjata dapat merasuki manusia. Jika mereka berhasil melakukannya, mereka dapat mengubah Marcus dari krisalis menjadi manusia normal. Tole atau manusia yang dapat mengendalikan senjata tanpa dirasuki atau tanpa merubah bentuk fisik mereka seperti memakai armor bisa disebut dengan krisalis, yang mana mereka akan selalu dipantau kesehatan mereka sambil meneliti tubuh mereka. Sementara itu Gai terus mengejar Tatsumi sampailah ke kota. Dan di sana sudah tergeletak beberapa mayat yang pasti itu ulah Tatsumi. Kemudian terlihat kalau Tatsumi sudah berubah bentuknya lalu menyerang Gai. Saat mereka bertarung, mereka diketahui oleh pasukan Soshidai. Mereka pun melaporkannya pada Kyoka, lalu mereka menyerang Busoma atau Tatsumi. Dari serangan itu membuat Tatsumi kabur dan membuat Gai marah, lalu menyerang pasukan Soshidai hingga terjatuh.
Kemudian Guy kembali ke kuil di mana ketika sampai Shiryu menggila namun tak lama. Sementara itu Marcus dan Tole atau Mickey berada di gudang senjata, di mana itu tempat senjata terkutuk dikumpulkan. Senjata itu adalah senjata yang hidup dan memiliki keinginan masing-masing. Mereka hidup karena senjata itu menyimpan rasa amarah seseorang yang senjata itu dibunuh. Tapi itu masih rumor karena bisa jadi mereka hidup setelah mereka dibuat. Salah satu tugas Hoshidai adalah membuat Chrysalis tertidur untuk memperlambat proses perubahannya mereka menjadi Bozuma. Jika mereka berubah menjadi Bozuma, maka umat manusia akan berakhir karena mereka akan kehilangan kehendak diri dan menjadi senjata itu sendiri, yang mana mereka akan berpikir untuk membunuh dan untuk melakukan pembantaian. Sementara itu, Zolgewin datang ke sebuah penjara sebagai penyusup dengan membantai para penjaga di sana. Dia juga memakan jiwa-jiwa para tahanan di sana. Di markas Hoshidai, Kyoka yang melihat Guy berencana menurunkan Chrysalis lain selain Mickey, yang mana Mickey dan Marcus akan ditidurkan oleh mereka, dan Kyoka akan membangunkan Seiji Ichijo untuk menyelidiki Guy. Sementara itu di hutan, Tatsumi masih kesakitan akibat serangan Guy tempo hari. Namun Tatsumi dapat memulihkan lukanya setelah memakan jiwa atau meminum darah seorang pendaki. Dari kejadian kemarin, kini sikap Guy berubah seperti anak kecil atau kembali seperti bayi. Dia begitu mungkin karena ia menakuti kekuatan Shiryu atau kekuatan dirinya sendiri, karena dia telah menjadi satu dengan Shiryu. Dengan dirinya yang kembali menjadi bayi, dia melarikan diri dari dirinya sendiri. Sementara itu, Ichijo yang baru terbangun langsung sadar kalau ada kasus besar yang harus dia tangani, di mana Ichijo sudah tertidur selama 16 tahun. Seiya Ichijo adalah lelaki dari cincin matahari, anak Tuhan. Dia berada di atas segalanya. Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Sword Guide The Animation sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya, Sotani pamit undur diri, and bye-bye.